Tapi dalam kesempatan lain mengatakan itu adalah hak rakyat. Padahal tidak setiap hak rakyat itu boleh disampaikan seandainya itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Misalnya menghendaki presiden seumur hidup, nggak boleh. Karena itu kalau ada upaya-upaya untuk memanjangkan masa jabatan, kemudian untuk menunda pemilu untuk 3 periode, maka pantas itu disebut dengan kudeta konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita lanjutkan pembicaraan kita di dalam ruangan karena di luar hujan ternyata ya. Ini bulan Desember ya. Desember itu termasuk bulan sering hujan ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita saudara sekalian. Di dalam sini ya, saya sudah berganti istilahnya ini outer ya, produk yang dikasih teman saya di Yogyakarta ya. Oke, sobat semuanya, ini ada pernyataan ngeri-ngeri sedap dari Rizal Ramli yang dikirimkan ke saya dan saya cek di Twitter itu. Soal terkait dengan ini fenomena Taipan ya, yang ada diduga Rizal Ramli itu mau membiayai yang namanya kudeta konstitusional. Kudeta konstitusional itu saya bukan kudeta konstitusional tapi kudeta konstitusi ya. Karena kalau kudeta konstitusional berarti seolah-olah kudetanya itu benar ya. Jadi kudeta konstitusi ya. Oke. Ini pernyataan dari Rizal Ramli mengatakan tolong TNI dan BIN ya, TNI Tentara Nasional Indonesia dan BIN Badan Intelijen Negara monitor Taipan yang sudah dan akan menyumbang upaya kudeta konstitusi. Mereka terlibat dalam pembiayaan tindak pidana. Tindak pidana apa? Ya tindak pidana konstitusi ya. Jadi kudeta konstitusinya adalah sesungguhnya bicara mengenai perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, dan bila perlu 3 periode. Itu semua adalah kudeta konstitusi. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Sepertinya Rizal Ramli itu mengambil momentum di Peru ya. Presiden Peru Pedro Castillo melakukan kudeta konstitusi ya, dengan membubarkan parlemen ya, segera dipecat Kongres dan ditangkap. Contoh bagus untuk pemain-pemain kudeta konstitusi di Republik Indonesia. Mulai dibikin listnya, kira-kira begitu dia bilangnya ya. Ada yang jawaban gini, apa berani mereka lakukan itu? Kemudian ada yang menjawab, ini adalah momentum politik identitas atau institusi TNI BIN dalam menjaga kedaulatan dan melindungi keutuhan seluruh komponen bangsa. Oke, ada juga yang mempersoalkan mengenai kantor polisi China ya, dan juga lelang pulau. Yang mau kudeta konstitusi too much ya, kebangetan kira-kira gitu. Kalau ada yang bilang kalau yang nuduh kudeta konstitusi tanpa ada bukti yang jelas bisa tangkap enggak ya. Nah, itu masih dalam perdebatan ya. Kalau barisan yang mengaku cinta demokrasi dan kontra Jokowi tidak bergerak, ya mulus saja rencana perpanjangan masa jabatan presiden. Ini Rizal Ramli ini di sini dibilang yatim piatu sejak 6 tahun, sejak muda berjuang untuk keadilan dan kemakmuran rakyat di dalam maupun luar sistem, pro growth, pro job dan pro poor ya. Pasti tidak disukai oleh oligarki kalau modelnya begini ya. Oke, sahabat era sekalian, Rizal Ramli adalah orang yang senantiasa berani vokal ya, omong apa adanya tentang oligarki, tentang politik di Indonesia karena dia paham betul tentunya ya. Jadi sahabat era sekalian, kalau kita bicara mengenai
tiga hal ya, tiga terminologi, yaitu 1, 3 periode, 2, perpanjangan masa jabatan, 3, penundaan pemilu. Maka kita harus bicara dalam term-term atau istilah konstitusi dulu ya. Oke. 3 periode, jelas-jelas konstitusi kita mengatakan presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Artinya kalaupun kita mau tafsir yang ketat ya, yaitu sesudah 5 tahun menjabat. Jadi kalau Megawati yang menjabat baru 3 tahun misalnya 2001 sampai 2004, apakah bisa dihitung 1 kali masa jabatan? Kalau kita mau perdebatan, ya anggap saja dia belum menjabat sesudah 5 tahun. Artinya bagi Megawati masih berlaku 2 periode seandainya dia masih mau berkompetisi dalam Pilpres. Jadi dia bisa 2 periode lagi karena periode pertama itu tidak dihitung karena belum 5 tahun. Karena sesudahnya dapat dipilih kembali, kan sesudahnya. Jadi sesudahnya itu bisa dikatakan sesudah menjabat 5 tahun atau sesudah terpilih. Tapi tafsir konstitusinya pastilah sesudah menjabat 5 tahun. Oke. Jadi kalau sudah 10 tahun ya nggak bisa. Karena sesudah 5 tahun, 5 tahun lagi ya nggak bisa ya. Itu yang harus kita pahami Sobat Era sekalian. Itu mengenai masa jabatan atau ketiga periode. Bahkan Presiden Jokowi sendiri bilang, mereka yang ngomong tentang 3 periode itu 3 kemungkinan. Mau menampar muka dia, mau mencari muka padahal dia sudah ada muka ya. Yang kedua itu mau menjerumuskan. Tapi dalam kesempatan lain mengatakan itu adalah hak rakyat. Padahal tidak setiap hak rakyat itu boleh disampaikan seandainya itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Misalnya menghendaki presiden seumur hidup nggak boleh. Karena kita sudah menggariskan batas-batas pembagian kekuasaan atau pembatasan kekuasaannya di dalam konstitusi. Jadi tidak boleh ada perdebatan mengenai 3 periode, tidak boleh ada perdebatan mengenai masa jabatan seumur hidup misalnya. Tapi bagaimana kalau dalam kerangka perubahan konstitusi? Ya boleh saja, tetapi tidak berlaku untuk masa jabatan saat ini. Karena Presiden Jokowi kan dipilih berdasarkan ketentuan yang belum berubah, yaitu masa jabatan 2 periode. Jadi kalau misalnya ada perubahan konstitusi itu tidak berlaku untuk Presiden Jokowi tapi berlaku untuk presiden ke depan. Itu yang harus kita pahami agar tidak ada yang namanya conflict of interest. Karena kalau enggak nanti ada conflict of interest ya. Nah, yaitu kalau diperpanjang. Kalau bagaimana kalau diperpendek? Kan tidak akan mau pastinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bicara mengenai perpanjangan masa jabatan. Sama sekali juga enggak ada. Tidak ada yang namanya perpanjangan masa jabatan. Jadi perpanjangan masa jabatan itu nggak dikenal juga di dalam konstitusi kita. Masa jabatan itu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, itulah masa jabatan. Tapi dalam hukum tata negara darurat memang kalau presiden yang baru belum bisa dilantik ya, maka presiden yang lama tetap menjabat sampai dilantiknya atau diambil sumpahnya presiden yang baru. Itu kalau tata negaranya darurat. Tapi kalau normal-normal saja ya nggak boleh. Tidak boleh. Jadi oke, itu perpanjangan masa jabatan. Nah, perpanjangan masa jabatan kadang-kadang dikaitkan dengan penundaan pemilu. Pemilu pun tidak boleh ditunda. Kecuali kalau ada yang namanya force majeure. Force majeure-nya pun itu tidak semua tahapan. Jadi ada yang namanya penundaan pemilu ya, sesuai dengan tahapan yang terganggu saja ya, force majeure, atau penundaan secara keseluruhan. Misalnya dalam rangka terjadinya perang dan lain sebagainya. Jadi ketimbang misalnya menggunakan dana untuk IKN yang tidak ada di dalam konstitusi, pemilu adalah sesuatu hajatan yang dicantumkan dalam konstitusi setiap sekali dalam 5 tahun. Karena itu dulu yang perlu diselamatkan dan perlu dipikirkan. Begitu ya Sobat Era sekalian, cara pandang kita yang benar mengenai apa-apa yang terkait dengan politik. Jangan sampai kemudian kita tiba-tiba keliru ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya penundaan pemilu kecuali dalam kondisi yang darurat, misalnya darurat perang, darurat sipil, ya, darurat kesehatan masyarakat yang memang secara de facto ya, secara nyata tidak memungkinkan diadakannya pemilihan. Tapi tidak boleh karena tidak ada dana, nggak bisa. Dana harus ada.
Karena itu bikinlah pemilu itu semudah dan semurah mungkin serta alokasikan dana-dana dari tempat lain untuk pemilu. Jadi semurah-murahnya pemilu itu dilakukan. Coba bayangkan, pemilu makin lama makin mahal ya, tapi tidak makin berkualitas, kan aneh rasanya. Oke, itu. Nah, konstitusi justru yang ada adalah perpendekan masa jabatan ya. Perpendekan masa jabatan itu karena 3 hal. 1 karena pemakzulan, impeachment, diberhentikan atau berhenti. Nah, berhenti itu ada 2 macam. Mengundurkan diri atau sudah tidak lagi bisa menjabat karena berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu bisa meninggal, bisa cacat yang sifatnya permanen yang tidak lagi memungkinkan untuk memerintah. Jadi konstitusi tidak pernah mengatur perpanjangan masa jabatan ya atau penundaan pemilu. Konstitusi justru lebih mengatur pada perpendekan masa jabatan dengan sebab yang saya katakan tadi ya, berhenti atau diberhentikan dan itu ada di dalam ketentuan konstitusional ya. Itu saudara sekalian kalau kita mau lihat. Karena itu kalau ada upaya-upaya untuk memanjangkan masa jabatan, kemudian untuk menunda pemilu untuk 3 periode, maka pantas itu disebut dengan kudeta konstitusi. Apakah kudeta konstitusi itu sudah pernah dilontarkan? Sudah pernah. Bahlil beberapa kali menyebutkan itu ya. Kemudian beberapa partai juga mengatakan mengenai penundaan pemilu. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan bicara tentang big data dan lain sebagainya. Relawan juga meneriakkan 3 periode. Jadi variasinya antara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan dengan 3 periode. Ya, itu saja sobat era sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita akan lanjutkan ke tema lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Sobat RH sekalian, kita ambil satu video lagi ya, yaitu terkait dengan kajian politik merah putih. Ngeri, ada dugaan Taipan 9 naga sudah beli parpol dan tiket capres. jadi Indonesia ini katanya dikuasai 9 kali 3. 9 naga, 9 parpol dan 9 hakim Mahkamah Konstitusi ya, walau alam. Tapi ini adalah kajian merah putih yang coba kita bacakan ya, tentu berisi analisis ya. Ada dugaan Taipan 9 naga, ini sebagaimana diberitakan oleh Suara Nasional. Ada dugaan Taipan 9 naga sudah membeli partai politik untuk memasukkan undang-undang dan calon presiden yang sesuai dengan kepentingan mereka. Salah satunya adalah presidensial threshold. Ada dugaan Taipan 9 naga membeli 9 partai politik masing-masing 1 triliun, total 9 triliun, plus membeli suara masing-masing anggota DPR 575 untuk mengegolkan undang-undang. Kata koordinator kajian politik merah putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com Senin. Diduga masing-masing anggota DPR RI minimal 10 miliar dibeli suaranya oleh Taipan. Cuma 5,75 triliun, dibulatkan 6 triliun jelasnya. Jadi cuma 15 triliun semuanya. Maka kalau itu terjadi ya keep silent. Tapi ini sekedar hipotesa, sekedar sebuah masukan ya, sebuah hipotesis. Indonesia sudah dikuasai para Taipan cuma bermodalkan 35 triliun. Jika itu patungan, para Taipan lebih ringan lagi beban para Taipan. Jika KPU, MK juga dikuasai para Taipan, total nggak sampai 40 triliun. Indonesia habis dikuasai para Taipan Indonesia jelasnya. Kata Sutoyo, para bandar atau bandit politik uang 1 triliun sangat kecil. Satu naga seperti BT dari hasil perampokannya lebih dari mampu untuk membeli 9 partai sekaligus, yaitu 9 triliun. Patungan para Taipan bisa membeli Indonesia hanya dengan harga maksimal 40 triliun. Masih kalah dengan dana yang dirampok oleh BT sebesar 74,58 triliun. Itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun berbau hoax, tegasnya. Kita nggak menyebut BT itu siapa ya. Kemudian ya,
kita ya itu tadi ya yang disampaikan oleh kelompok kajian Merah Putih, dan ini ya reasonable ya, masuk akal. Jadi sobat era sekalian ya, reasonable, masuk akal dan perlu diwaspadai ya. Kenapa begitu? Ya sederhana ya, kita ingin negara ini adalah negeri yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tetapi penguasaan Taipan, penguasaan Cukong sudah membuat negeri ini justru tidak mengabdi kepada rakyat terbanyak, tapi mengabdi kepada para Taipan dan para Cukong yang bisa membeli semuanya, unfortunately. Bisa membeli semua pejabat di publik di republik ini. Apakah semudah dan semurah itu? Wallahu alam tentunya. Tapi ya, yang jelas adalah kita harus lihat ini sebagai sebuah analisis ya, sebagai sebuah analisis yang kita perlu kehati-hatian juga. Artinya ini adalah the common knowledge, kepengetahuan umum yang orang meyakininya, tetapi tentu keyakinannya itu ya memang tidak bisa dibuktikan begitu saja. Jadi sobat era sekalian, kira-kira satu pekan yang lalu saya bertemu seorang katakanlah ya bintang 3 ya, pensiunan bintang 3, respected, pernah menjadi menteri misalnya di pemerintahan sebelumnya, bahkan menjadi pejabat lah, baik dari pemerintahan Megawati sebelumnya, pemerintahan Gus Dur bahkan, mulai dari pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Megawati, pemerintahan SBY sampai pemerintahan Jokowi. Luar biasa ya sosok ini. Dan ketika saya tanyakan bagaimana peran Taipan, apakah mereka memang berperan, dia sambil ketawa mengatakan besar sekali peranannya. Jadi orang seperti dia tidak mungkin tidak tahu ya bagaimana peran seorang Taipan di dalam politik di Indonesia, karena politik itu mahal sekali, sehingga memang tidak mungkin tidak melibatkan orang-orang yang beruang, yang punya uang artinya. Dan dia mengakui itu sambil tersenyum atau tertawa kecut begitu. Dan unfortunately ya, dia mengatakan bahwa Taipan itu sudah punya preferensi, dia pengen A dan B saja tapi tidak ingin C. Kira-kira begitu ya, kalau pakai bahasa simboliknya. Sehingga bagi C akan berat untuk melenggang, karena dia harus berhadapan dengan Taipan yang tentu memiliki kemampuan finansial yang luar biasa. Mudah sekali membeli apa saja, termasuk membeli suara rakyat. Kecuali ada gelombang besar rakyat yang memang ingin lepas dari Taipan dan mau hidup dalam sebuah demokrasi yang memang benar-benar genuine. Nah, itu barangkali bisa relatively ya, tapi tentu tidak mudah, karena itu kita akan lihat ya. Jadi itu sudah menjadi rahasia umum, makanya Taipan, oligarki, cukong dan lain sebagainya itu adalah bahasa yang sering mengganti, yang saling menggantikan dalam kosakata kalimat atau kamus Indonesia. Termasuk di lagu ganti presiden ya kan. Kami ingin presiden yang benci korupsi dan tak takut oligarki. Jadi itu semacam sebuah obsesi juga ya dari saya untuk melihat bahwa ya kita pengen sesuatu itu berkembang secara baik, demokrasi ini tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja atau bisnis-bisnis tertentu saja. Tapi sekali lagi ya, ini sebuah analisis yang ya kita hormati saja ya, kita jadikan pembelajaran. Soal benar dan salah itu memang soal yang kadang-kadang tidak perlu dibuktikan, cukup diyakini saja. Karena kalau sudah bicara tentang oligarki, mafia dan lain sebagainya, orang meyakininya ada, tapi kalau mau tunjuk hidup tentu tidak semudah itu ya. Coba kita lihat bagaimana komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Oke. Jadi Taipan sudah menguasai. Oke.
Tetap semangat Bang, semoga sukses selalu ya. Oke. Semoga kamu baru sadar setelah kena siksa azab kubur di liang lahatmu ya. Kita tidak tahu maksudnya apa. Hati-hati, mulutmu akan dipertanggungjawabkan di liang lahatmu. Iya, tentu saja ya. Makanya kita tidak bisa mengatakan ini sudah pasti benar, tetapi kita juga tidak bisa kemudian mengabaikan begitu saja. Menang pemilu kerja untuk oligarki. Mudah-mudahan rakyat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak menang pemilu langsung mengamandemen Undang-Undang Minerba, hasilnya untuk kepentingan bisnis oligarki. Nah, itu sesuatu hal yang terlihat ya, bagaimana kepentingan oligarki itu masuk ya dalam revisi undang-undang yang memungkinkan mereka menguasai lagi pertambangan-pertambangan di Indonesia yang harusnya berdasarkan pasal ke-33 untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Tapi ya dengan kekuasaan maka undang-undang minerba lahir misalnya. Assalamualaikum menyimak. Oligarki itu invisible hand, tangan tak tersentuh hukum ya. Oligarki pemicu kerusuhan seperti di Sri Lanka jika rakyat sudah marah dan merah. Solusinya uang dilawan dengan uang. Sulit Bang untuk membendung kekuasaan oligarki. Jagain menterinya, kasih standar pencapaian, gak sampai pencapaian ganti dengan yang sanggup. Hanya Anies Baswedan dipastikan bisa menumbangkan oligarki, is it? Yakin ya? Tabur cuan sebanyak yang diminta ke Dewan, semua permintaan Taipan langsung semua disetujui rakyat, bodoh amat. Harga sawit murah Bang Refli, tapi migor tak turun-turun harganya. Assalamualaikum Bang RH, rantai sudah terputus. Ya, sahabat sekalian, ya kita tidak tahu ya bagaimana nasib Indonesia ke depan. Kita berharap negeri ini baik-baik saja. Cengkeraman oligarki bisa kita lepaskan dan Indonesia menjalankan demokrasi secara baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Harapan kita begitu ya. Jadi semboyan berdikari itu betul-betul terlaksana, trisakti ya. Jadi mandiri secara politik, berdikari secara ekonomi dan kemudian berkebudayaan. Nah, mudah-mudahan itu betul-betul terajawantah. Kalaupun belum pada masa pemerintah sekarang, pada masa pemerintahan yang akan datang atau pemerintahan ke depan yang justru harus jauh lebih baik dari pemerintahan sekarang karena mereka muncul di belakang. Jadi orang yang di belakang itu baru muncul belakangan wajib hukumnya lebih baik dari yang terdahulu. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget ya untuk menikmati lagu-lagu yang telah kami luncurkan mulai dari Otak Liar, kemudian lagu Juli, yang ketiga itu lagu yang berjudul Antara Aku Kau dan Bekas Ibu Kotaku, kemudian ada juga lagu yang baru diluncurkan hari ini ya, Lelaki Yang Tak Miliki Hatimu, dan juga Cinta SMA. Mudah-mudahan berkenan ya sahabat sekalian. Ciao.